Could you be the one? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Berkat ialah saya dapat mengerjakan tugas ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint saya yang berjudul Domain Teknologi Pendidikan. Sebelum masuk pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Abdul Halik Ahdian, Prodi Teknologi Pendidikan semester 1 dari Universitas Muhammadiyah Bone. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang domain teknologi pendidikan. Yang pertama, secara etimologis, domain berarti wilayah, daerah kekuasaan atau bidang kajian, kegiatan, garapan yang lebih kecil, terinci dan spesifik dari lahan, lapangan, cakupan suatu ilmu. Adapun teknologi pendidikan sebagai teori dan praktik secara faktual yang telah menjadi bagian integral dari upaya pengembangan sumber daya manusia, khususnya pada sistem pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, teknologi pendidikan merupakan suatu bidang kajian khusus ilmu pendidikan dengan objek formal belajar. Belajar bukan hanya dilakukan oleh dan untuk individu, melainkan oleh dan untuk kelompok, bahkan juga diperuntukkan oleh organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, tujuan utama teknologi pendidikan salah satunya adalah untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Domain teknologi pendidikan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, manajemen. Yang kedua, pengembangan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar. Manajemen merupakan konsep yang digunakan dalam definisi teknologi pendidikan. Manajemen dipandang sebagai proses yang dirancang dan digunakan dalam pesan pendidikan. Dalam tujuan pengelolaan, organisasi manajemen pendidikan berfungsi untuk menentukan, mengubah, atau melaksanakan tujuan filsafat, kebijakan, struktur, budget, dan internal, dan prosedur administratif. Sedangkan dalam pengelolaan personalia, manajemen pendidikan berfungsi untuk melakukan interaksi antar pribadi, diskusi pengawasan, pengerjaan, dan perkembangan pribadi untuk mencapai kesinkronan antar pimpinan dan staf yang dipimpin. Yang kedua, pengembangan pembelajaran. Menurut Tregut pada tahun 1983, perkembangan pembelajaran adalah mengenal, memperbaiki, dan melaksanakan metode untuk membuat pembelajaran. Hasil dari perkembangan pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang proporsional adalah kesiapan untuk menggunakan sumber-sumber pembelajaran, catatan dosen, dan atau rencana pembelajaran. Pengembangan pembelajaran berpusat pada 1. Memperlihatkan tujuan dari tugas belajar dan keterlibatan partisipan. Kedua, kemungkinan realisasi tujuan mengalami hambatan yang berhubungan dengan keterbatasan sumber dan ketersediaan alat ukur efektif. Yang ketiga, memilih dan menyeleksi alternatif tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk merealisasikan tujuan belajar. 4. Membandingkan alternatif strategi dan teknik dalam pencapaian tujuan. Kelima, pencapaian proses keputusan ke dalam efektivitas program pembelajaran. Yang keenam, melaksanakan Rachel dan memperbaiki dalam rangka pembentukan dan pengalaman pembelajar. Yang ketujuh, kesuksesan pemilihan dalam menghentikan pengembangan dan mengubah program. Yang ketiga, sumber belajar. Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar tidak lain adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian atau secara keseluruhan, sumber belajar diartikan sebagai semua sumber, baik berupa data, orang maupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh anak didik dalam kegiatan belajar. Kriteria memilih sumber belajar secara umum terdiri dari 2 macam ukuran, yaitu kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan yang dapat hendak
yang dapat dihendak dicapai. Kriteria sumber belajar secara umum berdiri dari dua macam ukuran, yaitu kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kriteria sumber belajar secara umum diantaranya 1. Ekonomis dalam pengertian murah, 2. Praktis dan sederhana, 3. Mudah diperoleh, 4. Bersifat fleksibel, 5. Komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Kriteria sumber belajar berdasarkan tujuan diantaranya 1. Sumber belajar guna memotivasi, 2. Sumber belajar untuk pengajaran, 3. Sumber belajar untuk penelitian, 4. Sumber belajar untuk memecahkan masalah, 5. Sumber belajar untuk presentasi. Secara garis besar, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sumber belajar yang dirancang learning resource by design, yakni sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. 2. Sumber belajar yang dimanfaatkan learning resource by utilization, yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sumber belajar yang ada di masyarakat seperti museum, pasar, toko-toko, dan yang ada di lingkungan sekitarnya. Itulah tadi materi tentang domain teknologi pendidikan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.